Selamat malam dan salam sehat buat kita sekalian. Ya. Pada kesempatan kali ini dalam kaitan dengan penugasan pada konten digital pada mata kuliah kriminologi, saya Patrisius Bulitobi, mahasiswa ilmu hukum paralel Umrah Tanjung Pinang, akan menyampaikan beberapa hal yang bersifat analisis tentang tindak kriminal. Secara khusus pada kesempatan ini saya mengambil tema yang menjadi analisis dalam konten digital kali ini, yaitu kasus yang saat ini sedang viral, yang sedang bergulir dalam ranah peradilan hukum. Kasus itu adalah kasus pembunuhan atau dugaan pembunuhan yang dilakukan oleh Verdi Sambo dan beberapa orang yang lain. Nah, rekan-rekan sekalian, ibu dosen yang saya hormati, bahwa konsen saya pada paparan kali ini yaitu berkaitan dengan aspek formil dalam pendasaran, yaitu di KUH Pidana pasal 340 junto pasal 55 ayat 1, dan kemudian yang kedua adalah pasal 338 KUH Pidana. Nah, pada pasal 338 KUH Pidana, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Kemudian yang kedua adalah pasal 340 KUH Pidana. Barang siapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Nah, kedua pasal ini dengan konstruksi dalam definisi ini tidak beda jauh. Hanya memang kalau dilihat secara substantif, ya, antara 338 dengan 340 aspek pemberatiannya ada di pasal 340 KUH Pidana. Nah, mari kita coba melihat bagaimana dalam proses peradilan hukum sebuah perkara bisa dikonstruksi masuk dalam pengenaan pasal 340. Nah, secara khusus pada kasus Verdi Sambo yang saat ini sedang bergulir, saya memiliki beberapa analisis berdasarkan fakta yang minimal saat ini beberapa kali diungkap dalam proses peradilan hukum. Yang pertama, bahwa ada bukti-bukti yang menguat yang menjadi asumsi dan dalil yang dimiliki oleh hakim atau jaksa. Secara khusus alat bukti itu yang sedang atau sering dimunculkan sebagai fakta-fakta yang diungkap dalam persidangan. Nah, salah satu contoh bahwa keterangan saksi terdakwa yang juga adalah mantan anak buah Verdi Sambo, yaitu Eliezer, pelaku utama dalam tindak kejahatan pembunuhan ini yang kaitannya dengan pengenaannya nanti akan mengkonstruksi pada pasal 340 tentang pembunuhan berencana adalah Verdi Sambo. Nah, kenapa demikian? Nah, kita lihat bahwa dalam proses perkara yang bergulir, baik dari keterangan saksi, ya, korelasi antara kejadian-kejadian sebelumnya dan peristiwa hukumnya sendiri, yaitu pembunuhan yang terjadi, minimal ini menjadi aspek yang memperkuat bagaimana dalil dan minimal juga alat bukti itu bisa diungkap dan dibuktikan dalam perkara ini. Nah, kemudian pertanyaannya bahwa hakim dalam kaitan dengan melihat fakta persidangan yang diungkap, baik oleh alat bukti yang dimunculkan oleh jaksa penuntut umum maupun bagaimana pengacara almarhum, ya, Joshua memberikan kontribusi yang cukup dengan mengungkap fakta-fakta yang menjadi alat minimal menjadi kekuatan pembuktian dalam peradilan ini.
Nah, rekan-rekan sekalian, ibu dosen yang saya hormati, secara prinsip memang ketika unsur delik itu tidak dapat dibuktikan, maka pasal 340 itu bisa saja lepas. Hanya kembali kepada pasal pembunuhan utama, yaitu 338. Karena secara fakta terjadi tindak pidana pembunuhan dan itu menjadi kekuatan pembuktian dan juga merupakan fakta hukum. Dan rekan-rekan sekalian, bagaimana kita bisa berspekulasi sejauh ini bahwa proses ini mengalami tingkat kesulitan pembuktian yang cukup. Bagaimana argumentasi dari para praktisi hukum, terlebih para pihak yang berseteru dalam proses peradilan itu, baik jaksa maupun pengacara kedua belah pihak, antara terdakwa dan juga korban. Ini kemudian berusaha semaksimal mungkin agar apa yang menjadi konsen dalam pembuktian di masing-masing pihak, baik terdakwa yang juga berargumentasi bahwa ada motif yang menjadi pemicu pembunuhan itu, maupun pengacara dari almarhum Joshua yang juga bersikuku mengatakan bahwa ini murni perbuatan atau pidana yang dilakukan, pidana pembunuhan yang dilakukan dengan perencanaan. Nah, rekan-rekan sekalian, ibu dosen dan para pemirsa atau pendengar yang saya hormati, kita coba melihat pada posisi akhir bagaimana kekuatan alat bukti itu, sehingga yang akhirnya memberikan formulasi kepada hakim dalam mempertimbangkan aspek-aspek formil secara material dan formil untuk nantinya pada saat memutuskan perkara ini dapat berproses dan mengalami tingkat keadilan yang cukup agar publik tidak menjadi bertanya-tanya kasus ini seperti apa ranah dan arahnya ke depan. Nah, memang dalam persidangan sering kita mendengar bahwa hanya ada satu saksi yang juga memberikan keterangan-keterangan minimal memperkuat bagaimana konstruksi kejadian ketika itu pada saat proses atau eksekusi penembakan itu berlangsung, yaitu Eliezer. Nah, pertanyaannya, apakah seorang Eliezer yang muncul secara tunggal sebagai justice collaborator yang juga memberi keterangan yang tidak diperkuat oleh rekan-rekan yang lain dapat diterima dalam aspek pembuktian atau tidak? Nah, kita melihat kembali kepada rujukan yang ada bahwa segala sesuatu yang menjadi konstruksi dalam pembuktian hukum itu tentu ada formulasi hukumnya. Kita coba melihat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 ya, tentang hukum acara pidana pada pasal 184 ayat 1. Di pasal ini disebutkan bahwa alat bukti yang sah ialah 1. Keterangan saksi, 2. Keterangan ahli, 3. Surat, kemudian yang keempat petunjuk, dan yang kelima keterangan terdakwa. Ada memang beberapa ahli yang sudah dihadirkan sebagai saksi ahli, baik untuk posisi sebagai terdakwa maupun posisi sebagai korban. Coba kita mengkorelasi antara keterangan Eliezer yang saat ini kita tahu bahwa hanya satu-satunya saksi yang muncul sebagai justice collaborator dalam perkara ini. Apakah keterangan seorang saksi ini bisa menjadi alat bukti? Tentu saja bisa kalau kita melihat tadi dalam penjelasan pada pasal 184 ayat 1. Tidak hanya keterangan saksi, tapi ada korelasi dan formulasi yang bisa dilakukan atau dirumuskan atau bisa diidentifikasi oleh hakim dengan melihat keterangan saksi yang walaupun hanya satu, dia akan mengkonfrontir dengan keterangan-keterangan lain yang salah satunya adalah ahli, surat, atau petunjuk, dan juga keterangan terdakwa sendiri. Nah, rekan-rekan yang berbahagia dan ibu dosen, mungkin pada kesempatan kali ini secara singkat saya coba menganalisa bahwa kasus yang saat ini sedang bergulir dalam ranah peradilan atas pembunuhan Joshua dengan terdakwa Ferdy Sambo dan rekan-rekannya atau anak buahnya,
pada saatnya nanti kita berharap bahwa hakim memutus seadil-adilnya. Hanya saja secara akademik empirik dari fakta yang diungkap dalam persidangan, pasal 340 ini dapat dibuktikan sebagai dalil pembuktian untuk memutus perkara ini secara baik dan secara adil. Demikian, terima kasih dan selamat malam.